Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara sahabatku sekalian, sejumlah pihak mendesak agar kasus ribuan mahasiswa yang terjebak dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang di Jerman harus diusut tuntas. Di sisi lain, terbongkarnya kasus ini dinilai menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Kemendikbudristek tidak mempunyai mekanisme pengawasan ketat terhadap program magang Kampus Merdeka. Adanya kasus dugaan TPPO dalam program Ferienjob di Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatinkan sekali ini. Apalagi korbannya mencapai ribuan mahasiswa. Publik berharap bahwa Menteri Nadiem Makarim menjelaskan kasus ini secara gamblang kepada publik apa sebenarnya di balik ini semua. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mengungkap jumlah terbaru mahasiswa Indonesia yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jerman, yaitu sebanyak 1.900 orang. Adapun mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia diduga menjadi korban TPPO berkedok magang dalam program Ferienjob Jerman. Para korban ini diantaranya berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kasus dugaan TPPO berkedok program magang ini terungkap setelah 4 mahasiswa mendatangi KBRI di Jerman yang sedang mengikuti Ferienjob. Setelah ditelusuri oleh KBRI, program ini dijalankan sebanyak 33 universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.407 mahasiswa. Namun, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksploitasi. Pelaku berdalih jika program magang Ferienjob ini bisa dikonversi menjadi 20 sistem kredit semester (SKS). Program magang sendiri merupakan salah satu unggulan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kasus eksploitasi mahasiswa dalam program magang Kampus Merdeka sangat mungkin terjadi, sehingga dibutuhkan pengawasan ekstra dari Kemendikbudristek maupun pihak kampus untuk memastikan program magang Kampus Merdeka tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Sekilas program magang dalam program MBKM ini cukup aplikatif di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja sebagai bekal saat mereka lulus nantinya. Meski demikian, jika tidak diawasi dengan ketat, program ini rawan disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus Ferienjob, para pelaku tampak mempunyai jaringan rapi untuk meyakinkan mahasiswa dan kampus agar mau bergabung. Diduga ada perusahaan yang bertugas mempromosikan Ferienjob di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Lalu ada perusahaan penyedia layanan administratif termasuk kontrak kerja bagi kampus dan mahasiswa yang berminat dengan program Ferienjob ini. Diduga mereka juga bekerja sama dengan oknum akademisi untuk meyakinkan para petinggi kampus di Indonesia. Jaringan ini ternyata terhubung dengan agen tenaga kerja di Jerman yang ujungnya ini adalah merupakan tindakan TPPO. Kalau kita cermati dalam program magang Kampus Merdeka Belajar sebenarnya sudah ada ketentuan perlindungan mahasiswa. Di antaranya mahasiswa sebagai peserta magang mendapatkan benefit berupa biaya hidup, biaya transportasi, dan jaminan mentoring. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan terhadap ketentuan tersebut sehingga mahasiswa bisa terlindungi? Kalau menilik kasus Ferienjob ini, bisa jadi pengawasan ini tidak jelas, sehingga mahasiswa peserta magang dengan mudah bisa dieksploitasi. Wajar jika publik meminta agar Kemendikbudristek melakukan review terhadap program magang dalam program Kampus Merdeka ini. Perlu penelusuran lebih lanjut, lebih jauh lagi, apakah program
magang kampus Merdeka ini telah sesuai dengan tujuan awal dan tidak merugikan mahasiswa. Publik berharap jangan sampai program magang ini hanya menjadi sarana eksploitasi yang ujungnya mengeksploitasi para mahasiswa untuk adanya buruh murah. Walhasil, bongkar dan adili siapapun yang terlibat dalam perdagangan orang dengan modus magang foreign job ke Jerman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.